bantu siapin dekorasinya. Oke, aku bantu tempel-tempel ya. Udah selesai. Sudah selesai nih. Ayo kita tempel. Hore, sudah selesai. Ayo Nyom, panggil papa mama. Kita mau foto bersama. Oke. Oke. Ya udah ya, aku mau foto dulu. Adik-adik jangan lupa siapin dekorasi yang bagus. Pasti punya adik-adik lebih bagus dari yang ini. Jangan lupa juga kirim foto dan vlognya. Sampai jumpa. Shalom keluarga damai. Minggu ini 3 Oktober 2021, ibadah dalam rangka bulan keluarga akan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema Keluarga yang dirahmati Allah. Mari kita memulai ibadah kita dengan puji-pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait 3 dan 4. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kesempatan kita untuk melakukan ibadah onsite terbatas yang pertama kali setelah kita memasuki masa PPKM yang panjang. Biarlah ini menjadi berita sukacita, menjadi kegembiraan tersendiri buat kita dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini berada di manapun dan mengikuti secara daring atau online, biarlah tidak mengurangi sukacita kita dan kita boleh menghadap Tuhan dengan kesungguhan hati. Bulan ini kita memasuki bulan keluarga dan kita diingatkan akan panggilan Tuhan yang telah menanam kita di dalam sebuah keluarga. Maka biarlah dengan penuh kesungguhan hati kita mengikuti setiap tema yang ada
dan kita boleh mempersiapkan diri karena Tuhan akan melakukan karya besar di dalam keluarga kita dan khususnya melalui setiap kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita hari ini, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 28. Kitab Kejadian 1 ayat 28, di sana dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merawat di bumi. Firman Tuhan ini menjadi dasar ibadah kita yang mengambil satu tema keluarga yang dirahmati Allah. Mari dengan penuh sukacita kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan cinta kasih. Biarlah ini menjadi nyanyian yang nyata di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam cinta dan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merendahkan hati di hadapan Allah. Biarlah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau menanam kami dalam komunitas yang berlandaskan relasi cinta kasih. Namun Bapa, kami juga menyadari bahwa kami tidak selalu siap menjadi sebuah komunitas yang berlandaskan relasi cinta dan kasih. Karena itu Bapa, seringkali kami juga tidak siap untuk membangun keluarga dan merangkul semua pihak, sehingga kami menjadi orang-orang yang rapuh dan rentan, dan kami urung menjalankan cinta kasih. Bapa, ampunilah kami ketika anggota keluarga kami terluka oleh apa yang kami kata dan lakukan. Ampunilah kami karena keluarga yang terluka seringkali juga menampilkan wajah lukanya kepada sesama yang dijumpai dalam keseharian. Sehingga di dalam studi, dalam pekerjaan, atau bahkan di masyarakat, wajah yang penuh luka ini menampilkan kegarangan dan emosi. Itu tentu saja tidak memberikan kesaksian yang baik bagi sesama, sehingga mereka tidak melihat wajah Allah di dalam keluarga kami. Karena itu Bapa, ampunilah kami, karena hari ini kami mau datang, kami mau diubahkan oleh Allah, kami mau menjadi komunitas yang memiliki relasi yang penuh cinta kasih. Kami mau menjadi orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan untuk saling membalut satu dengan yang lain, saling menguatkan. Ya Bapa, kami rindu untuk menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Karena itu lepaskanlah segala yang kotor dan mengganggu, sehingga tidak menjadi penghalang untuk kami dirahmati oleh Allah. Di dalam Kristus Sang Penebus, kami memohon ampun dan menyambut rahmat-Mu. Amin. Sebagai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang sebagai pribadi yang rindu untuk dirahmati oleh Allah. Maka biarlah setiap kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau siap untuk merahmati keluarga kami dengan berkat dan anugerah-Mu. Secara khusus bagi keluarga yang diberkati, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang senantiasa mengalami lawatan dan kasih Allah. Karena itu Bapa, pada hari ini kami ingin datang dan memohon pimpinan-Mu supaya firman yang Engkau taburkan boleh kami pahami dan gumuli dengan baik. Kami rindu untuk menjadi keluarga yang melihat rencana dan karya Allah, yang merasakan dan mengalaminya. Kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang dilibatkan oleh Allah di dalam karya dan rencana yang indah itu. Dan kami rindu untuk menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Karena itu dengan kerendahan hati kami membuka diri, memohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah kuasa Allah dinyatakan untuk mengubah keluarga kami, mengalami pemulihan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Kristus, Sang Kepala keluarga, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat yang kedua hingga 16. Markus 10 ayat 2 hingga 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya.
Hari ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu keluarga yang dirahmati Allah. Selama sebulan ini kita akan merenungkan tema-tema berkaitan dengan keluarga. Minggu ini kita akan membahas tema keluarga yang dirahmati Allah. Lalu minggu depan kita akan membahas tentang keluarga yang dipulihkan secara utuh. Dan minggu yang ketiga kita akan membahas mengenai Kristus sebagai imam besar di dalam keluargaku. Dan minggu yang keempat, keluarga yang meneladani pengorbanan Kristus. Minggu yang terakhir dalam bulan ini, sebagai penutup dalam bulan keluarga, kita diingatkan tentang keluarga yang berpusat pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keluarga yang dirahmati Allah, maka hari ini kita diajak untuk menjadi komunitas yang seharusnya berlandaskan relasi cinta kasih. Karena setiap kita itu punya peran untuk membangun sebuah keluarga. Maka kita pun perlu merangkul semua pihak. Apakah itu adalah orang tua kita, pasangan kita, ya, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita. Semua itu menjadi pihak atau pribadi-pribadi yang harus kita rangkul. Seberapa menjengkelkannya mereka, seberapa Bapak Ibu mengalami atau pernah mengalami sakit hati oleh karena apa yang mereka lakukan. Tetapi kita punya tugas untuk merangkul mereka semua. Karena memang kita ini adalah pribadi-pribadi yang rapuh dan rentan. Kita rapuh karena dengan mudah kita bisa jatuh dalam sakit hati. Kita merasa benci atau bahkan mendendam anggota keluarga yang lain. Tetapi kita dipanggil justru di dalam kerapuhan dan kerentanan itu. Kita harus saling merangkul. Khususnya di dalam keluarga ini. Sehingga kita menjadi keluarga yang kuat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita akan panggilan yang Allah berikan sejak pertama kali penciptaan manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 hingga 23, di sana kita melihat gambaran bahwa Tuhan itu membuat manusia, Adam, itu tidur nyenyak, dan kemudian dari situ diambillah satu rusuk. Ditutup kembali bagian itu dengan daging. Dan dari rusuk itu kemudian dibangun seorang perempuan. Nah, setelah dibangun seorang perempuan ini, maka kemudian perempuan itu dibawanya kepada Adam atau kepada manusia itu. Lalu kemudian manusia itu memberikan respon dan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian dari ayat-ayat ini ditutup dengan satu kalimat yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melihat 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenai rencana dan karya Allah di dalam keluarga kita. Yang kedua, ketika Allah mau melakukan rencana dan karyanya, maka Allah melibatkan kita sebagai manusia ciptaannya. Dan yang ketiga, setelah Allah membuat manusia itu ada di dalam keluarga, Allah mengajak manusia itu berkarya, maka Allah juga merahmati keluarga itu. Mari kita melihat satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah keluarga itu sebagai bagian dari rencana dan karya Allah. Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Kejadian 1 ayat 28, kita ingat akan kalimat atau kata beranak cucu dan bertambah banyak. Kenapa di sana dikatakan beranak cucu? Bukan hanya bertambah banyak. Kita tentu paham betul bahwa di sana Allah memaksudkan ada keluarga.
ada konstelasi keluarga, ada relasi yang bagus dalam keluarga. Itulah sebabnya kita diingatkan pada hari ini bahwa kita dipanggil untuk menjadi komunitas. Komunitas yang membentuk relasi cinta kasih. Kalau kita mendengar atau mengingat kata beranak cuculah, lalu kita mengingat juga bagaimana prosesnya. Allah mengambil dari rusuk Adam, lalu kemudian dibangun seorang perempuan yang kemudian kita kenal dengan nama Hawa. Maka ada relasi yang kuat. Allah punya rencana dan Allah berkarya. Allah bukan hanya membuat manusia-manusia lalu suruh kerja masing-masing. Lalu dia mengambil tab atau apapun lalu mengevaluasi. Manusia yang ini kurang produktif, buang. Ganti lagi, dia buat manusia yang lain lagi. Tidak. Tetapi dia membuat satu manusia, dia menyatakan rencananya. Dia ingin supaya manusia itu berkarya menurut rencananya. Itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan supaya manusia ini beranak cucu. Supaya manusia ini kemudian bertambah banyak lalu memenuhi bumi dan menaklukkan bumi itu. Tentu maksudnya di sini bukan eksploitasi, tetapi supaya mereka bisa mengerjakan bumi itu dengan baik. Rencana dan karya Allah yang indah itu disampaikan kepada manusia. Mudah-mudahan manusia itu tidak salah paham. Mudah-mudahan manusia itu bisa menangkap dengan baik. Beranak cucu menunjukkan bahwa manusia bukan hanya sendirian disuruh kerja, tapi manusia itu bersama dengan pasangannya, nanti bersama dengan keluarganya, dan keluarga yang satu bersama dengan keluarga yang lain, bahu-membahu berkarya bagi Allah, mengerjakan bumi ini bagi Allah. Ketika Tuhan mengambil rusuk manusia itu, lalu membangun seorang perempuan, kenapa Allah perlu melakukan ini? Kenapa Allah tidak menyampaikan kepada manusia itu bahwa aku sudah membuat kamu sebagai manusia yang sempurna, cukuplah kamu saja. Atau saya akan menciptakan lelaki-lelaki yang lain. Kenapa Allah harus menciptakan wanita? Panggilan ini menunjukkan kepada kita tentang gender. Kita sedang berbicara tentang kelengkapan satu dengan yang lain. Kita sedang berusaha untuk memahami bahwa ketika Allah menciptakan gender yang lain, Allah bukan sedang menunjukkan bahwa gender saya, gender kami ini, itu adalah gender yang kuat, yang hebat. Dan karena itu Allah mau memakai gender saya ini sebagai yang mengepalai atau yang satu-satunya, yang lain minggir. Tidak. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa keduanya ini saling melengkapi. Ketika Allah mengambil dari rusuk itu dan membangun seorang perempuan, Allah membuat manusia yang pria ini tadi tidur nyenyak. Kalau tidak tidur rewel, terlalu banyak maunya. Saya mau yang lebih mancung Tuhan, saya mau yang lebih cantik Tuhan. Sudah kamu tidur saja. Dan puji Tuhan, karena manusia yang tidur nyenyak tadi, kemudian dibangunkan seorang perempuan, dan setelah jadi, maka manusia yang perempuan ini tidak kemudian dilepas begitu saja. Nanti kamu kenalan sendiri ya sama si Adam itu. Nanti kamu kerjakan sendiri, gimana caranya saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bisa kerjasama dengan si Adam. Tidak. Tetapi Allah mendekatkan, mempertemukan Hawa itu dengan Adam. Rencana Allah, karya Allah itu indah karena Allah mempertemukan keduanya. Ini bukan berarti bahwa setiap orang harus menikah. Tetapi gender pria dan gender wanita ini dipertemukan untuk bersama-sama berkarya di dalam dunia ini. Ada orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk menikah, puji Tuhan. Dari situlah kemudian Allah ingin membangun sebuah keluarga. Allah ingin membuat mereka pria dan wanita itu menikah dan beranak cucu.
Tetapi ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk hidup sendiri. Itu pun bukan berarti mereka terpisah dari gender yang lain, tetapi mereka berkarya bersama. Rencana dan karya Allah yang indah itu tidak disimpan sendiri oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan manusia itu menebak-nebak apa yang diinginkan atau dipikirkannya. Tetapi semuanya itu diterjemahkan kepada manusia. Bagian yang kedua Bapak Ibu, Allah melibatkan manusia. Puji Tuhan karena Allah tidak membiarkan manusia itu menebak-nebak lalu berkarya sendiri. Mungkin akan banyak salahnya. Manusia itu diundang untuk membangun atau berkarya bersama Allah. Karena itu tadi kita melihat betul di dalam kitab Kejadian tentang beranak cucu dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika kita kembali kepada Markus 10, maka kita melihat bagaimana manusia yang pria atau yang sudah menikah menjadi seorang suami, lalu dia bersama dengan istrinya membangun sebuah keluarga. Dia punya tugas untuk mempertahankan keluarga itu. Itulah sebabnya kenapa ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mempertanyakan boleh atau tidak tentang menceraikan. Bapak Ibu, kenapa karya Allah yang indah yang sudah diatur, diterjemahkan sedemikian rupa dirusak oleh pandangan-pandangan yang mau mengatakan bahwa boleh bercerai, boleh berpisah. Atau dengan kata lain kalau diterjemahkan lebih dalam, maka seharusnya manusia yang berkata demikian itu punya nyali juga berkata kepada Allah, saya bisa kok hidup sendiri tanpa pasangan saya dan saya tidak akan menikah lagi. Kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa dia akan menceraikan pasangannya dan dia tidak akan menikah lagi, dia akan menggumuli sungguh-sungguh panggilan Allah secara pribadi. Dan ketika dia sendirian, dia akan menjadi lebih baik sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah atau mengerjakan karya Allah. Mungkin itu patut menjadi pemikiran. Mungkin itu masih bisa dipikirkan oleh Allah. Meskipun Allah tidak selalu menyetujuinya. Tetapi ketika manusia itu berkata bahwa bolehkah menceraikan untuk kemudian dia menikah lagi. Maka apa yang sudah Allah aturkan dari awal. Ketika manusia itu diciptakan, ada Hawa diciptakan, lalu didatangkan, dibawa kepada manusia. Dan inilah yang terbaik yang Allah berikan. Seharusnya manusia tidak dengan begitu mudah menceraikan. Bapak Ibu, kita juga melihat pada bagian yang lain, bukan tentang menceraikan sebagai pasangan suami atau istri. Tetapi kita memang melihat manusia pada dasarnya suka memisahkan. Apakah memisahkan dirinya dari orang lain atau memisahkan orang yang satu dari orang yang lain. Misalnya ketika ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak kecil ini datang untuk dipegang kepalanya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bukankah itu baik? Tetapi murid-murid ini kemudian menghalang-halangi, memisahkan. Nah, perhatikan. Manusia punya kecenderungan memisahkan. Bukan hanya memisahkan dalam konteks pasangan, tetapi juga memisahkan diri sendiri dengan orang lain. Minggu-minggu yang lalu GKI menyusun sebuah tema yang berkaitan dengan bagaimana ketika kita hidup dan dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda, itu seharusnya sikap kita bukan memisahkan. Kita bukan melihat pemisahan-pemisahan itu sebagai satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Tapi justru seharusnya kita merangkul mereka. Kita dan mereka. Itu membuat seolah-olah saya berbeda dengan Anda. Kami berbeda dengan kamu sekalian. Kita berbeda dengan mereka yang ada di luar sana. Pemisahan-pemisahan itu terus ada. Nah, inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah membuat manusia menyatakan rencananya supaya manusia merangkul, bukan memisahkan. Karena itu kalau kita perhatikan
Maka pada bagian yang kedua ini Allah melibatkan manusia untuk membangun, untuk berkarya bersamanya. Kita juga melihat dalam skop yang sederhana, yaitu ketika kita mengikuti sebuah ibadah pernikahan. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Kalau kita perhatikan maka ada urut-urutan yang harus dijalani oleh pasangan yang akan menikah. Misalnya mereka itu diaprobasikan, ya, diwartakan selama 3 hari minggu berturut-turut. Di situ ditulis namanya siapa, ditempel fotonya seperti apa. Harapannya adalah supaya anggota jemaat ikut mendukung, ikut mendoakan. Nah, kalau kita perhatikan maka di dalam sebuah jemaat orang yang akan menikah ini didoakan bersama, diberikan dukungan bersama. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin merancang, ingin membangun sebuah keluarga itu dengan baik. Karena itu sayang sekali ya, kalau seringkali acara yang ada di gereja ibadah seperti ini sekarang berubah, perlahan-lahan mulai digeser, ya, digusur. Maaf, seringkali yang menggusur siapa? Yang menggusur adalah orang-orang yang mau mengatur, yang mau membuat supaya sebuah pernikahan yang ada di gereja ini nanti kalau filmnya jadi bagus. Jadi Pak Pendeta mesti di sini ya. Ya, nanti habis ini acaranya begini. Oh bukan. Maaf, kami biasanya ada aturannya demikian. Kenapa harus ini dulu? Ini ada arti. Oh tidak bisa Pak, ini akan lebih bagus Pak kalau demikian. Maka ada orang-orang tertentu yang mengatur. Nah biasanya mempelai berdua atau orang tua itu kadang-kadang lebih ikut dengan hal ini. Iya Pak Pendeta, ini lebih bagus Pak Pendeta. Maka mulailah sebuah suasana ibadah pernikahan di mana para anggota jemaat itu seperti penonton yang ditutupi oleh kru-kru yang ada, begitu ya. Lalu sedemikian rupa dibuat sampai kemudian jemaatnya itu merasa, aduh, kok kayak gini ya ibadah sekarang ini, kok nggak enak ya. Lalu mereka diam-diam daripada ribut lah. Lain kali kalau ada ibadah di gereja saya nggak mau ikut. Tapi keluarga pengantin, keluarga orang-orang yang menikah ini juga mungkin tidak merasa. Karena merasa bahwa iya hasil fotonya bagus, hasil filmnya bagus. Maaf saya berkata keras. Karena seringkali saya melihat ketika ibadah pernikahan berlangsung, suasana itu hilang. Orang-orang ribut sendiri, apalagi para kru itu berada di belakang atau samping dan membuat suasana menjadi rusak. Anggota jemaat ditutupi dan tidak bisa ikut melihat menyaksikan. Padahal mereka punya peran mendoakan, memberikan dukungan. Gereja tidak boleh kalah dengan hal-hal semacam ini. Misi inti yang seharusnya ada, dukungan yang harusnya diberikan oleh jemaat tidak boleh rusak. Saya katakan demikian, kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Jemaat ikut memberikan dukungan. Tidak boleh kalah membiarkan suasana gaduh. Sehingga pada akhirnya ada satu bagian juga di mana setelah mempelai itu diteguhkan, maka kemudian mempelai itu dibawa kepada jemaat. Lalu dikatakan kepada jemaat, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Ya, pernikahan saudara berdua telah diberkati, diteguhkan oleh Allah dan disaksikan oleh jemaat. Diberlakukan firman Tuhan, berlakukanlah firman Tuhan. Lalu kemudian pendeta mengatakan kepada jemaat supaya jemaat itu menerima kedua saudara ini sebagai keluarga baru. Dukunglah terus dalam doa. Karena itu betapa pentingnya peneguhan dan pemberkatan nikah itu dilakukan di gereja. Karena anggota jemaat merasakan, ya ini adalah bagian dari keluarga kami. Saya mendoakannya, saya mendukungnya. Tapi kalau anggota jemaat itu tidak melakukan hal ini, maka anggota jemaat yang lain juga tidak merasa, saya kok nggak tahu ya dia menikah kapan ya. Saya tidak tahu ya dia anggota gereja kita atau bukan ya. Ketika disuruh mendoakan, saya mendoakan siapa ya, tidak jelas ya. Bapak Ibu kembali lagi seperti tema hari ini. Allah ingin supaya relasi ini dipulihkan.
Saya tidak mengatakan orang ini adalah orang yang tercatat dalam anggota jemaat kita yang menikah pada tanggal sekian, hari sekian, tapi orangnya seperti apa saya tidak tahu dan saya tidak perlu tahu karena dia juga tidak mau tahu kalau saya ada sebagai anggota jemaat ini. Tapi ketika saya merasakan bahwa saya adalah anggota jemaat ini, dia anggota jemaat ini, dia mau membangun keluarga, saya mendoakannya sungguh-sungguh, saya mendorongnya, saya mendukungnya. Ketika dia memiliki masalah, saya juga mau membantunya. Kita akan menjadi orang-orang yang bergandeng tangan erat. Kalau kita menjadi sebuah keluarga, ada anggota keluarga kita yang punya masalah, kita tidak akan masa bodoh. Kita menangis, kita menuntun dia. Kalau kita perlu berkorban baginya, kita akan berkorban. Apapun kita lakukan supaya keluarganya dipulihkan. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, sebodoh amat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan, bukan hanya berbicara tentang seperti yang dipertanyakan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Boleh nggak sih menceraikan? Ya kalau sudah cerai, cari lain, ya harus lebih baik. Jangan kayak pasangannya yang dulu. Loh, apa-apaan ini? Keluarga yang dengan begitu mudah ganti pasangan, tidak cocok ceraikan, tidak bisa punya anak, gantikan, buang ini, cari lagi yang lebih produktif. Tidak. Kita adalah keluarga Allah. Keluar orang-orang yang ditanam dalam sebuah keluarga oleh Allah. Allah merahmati, Allah merencanakan itu, Allah berkarya, Allah mengajak manusia. Manusia-manusia ini harus bekerja bersama Allah. Manusia-manusia ini tidak bisa berkata, biarlah Allah kerjakan sendiri. Sebuah anekdot menggambarkan tentang malaikat yang membaca pesan singkat di HP-nya. Namanya juga cuman candaan ya. Lalu malaikat ini membaca dan melotot. Lalu dia berkomentar, si malaikat ini berkomentar demikian. Cak, gak salah koniku. Njaluk rahmat. Bro, apa engkau nggak salah gitu? Engkau minta rahmat begitu ya? Lalu kalimat berikutnya, gak isin ta? Ya, nggak malukah begitu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Allah tidak sayang kita, bukan Allah tidak mau merahmati kita, tapi apa kita masih punya muka ketika kita tidak menyadari keberadaan kita, ketika kita terus menjauh dari Allah, ketika kita terus menyakiti anggota keluarga yang lain, bahkan ketika kita membuang orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, yang harusnya kita rangkul, seperti orang-orang Farisi ini tadi. Tidak malu tuh orang-orang seperti mereka, itu terus mendengung-dengungkan tentang menceraikan. Bukankah seharusnya mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang ahli agama yang mengajak supaya keluarga-keluarga itu dipulihkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Allah yang melibatkan manusia, maka Allah itu ingin supaya setiap kita mengambil peran dengan penuh tanggung jawab. Jangan lepaskan peran saudara, jangan lari dari tanggung jawab, kembali kepada tanggung jawabmu. Kalau engkau salah, berlututlah karena Allah akan memulihkan keluargamu. Tapi kalau keluargamu tidak dipulihkan karena kekerasan hatimu, jangan mengatakan bahwa Allah tidak merahmatimu. Engkaulah yang kurang ajar, engkaulah yang lari dari kenyataan yang Allah buat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir adalah Allah merahmati keluarga. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berzina. Bapak, Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali tentang panggilan Tuhan dalam sebuah pernikahan. Ya, ketika manusia itu diciptakan dari rusuk Hawa, ya, dari rusuk Adam, sebelum Hawa itu ada, maka diambillah rusuk Adam itu satu, lalu dibangunnya, dan ketika sudah dibangun itu maka diberikannya kepada manusia, dan manusia itu sangat welcome.
Kemudian ada orang yang bertanya, Adam itu anaknya siapa ya? Hawa itu anaknya siapa ya? Ini bibit, bebet, bobotnya bagaimana ya? Oh tidak, Allah mengawali manusia itu dengan pria dewasa, dengan wanita dewasa. Lalu Allah mempertemukan itu. Lalu bagaimana kemudian ketika manusia itu punya anak? Lalu bagaimana ketika kita merasakan bahwa kita mencintai anak kita dan sampai suatu saat anak kita itu mau menikah? Wah sayang juga ya, saya sudah susah payah membesarkan anak ini, sekarang anak ini mau menikah. Ya sekalipun engkau menikah, nanti kau harus tetap ingat loh ya. Aku ini papamu, aku ini mamamu. Kamu harus ingat nomor satu adalah keluarga kita. Soal keluarga mertuamu, soal keluargamu itu urusan lain. Apalagi kalau kemudian pasangan ini bergantung sekali secara ekonomi kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah merahmati itu bukan dengan cara demikian. Allah berkarya itu dengan mulai membuat manusia itu pria dan wanita. Wanita itu diambil dari pria dan kemudian setelah jadi dipertemukan. Lalu bagaimana ketika manusia itu punya anak cucu, ini terjadi kemudian. Dan manusia yang punya anak cucu itu manusia itu seperti dititipkan. Karena itulah suatu saat nanti manusia itu yang dipanggil untuk menikah ya, maka dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Kalau dia suami dia akan bersatu dengan istrinya, kalau dia istri dia akan bersatu dengan suaminya. Nah disinilah kita akan melihat bagaimana Allah merahmati keluarga itu. Allah memakai manusia yang pertama diambil rusuknya itu untuk mendoakan, untuk menggumulkan siapa yang nantinya akan jadi pasangan saya. Dan ketika manusia itu masih kecil atau mulai dari lahir, dia dititipkan dalam sebuah keluarga. Entah dia pria, entah dia wanita, lihat sajalah kehidupan kita masing-masing. Kita punya ayah dan ibu, kita ada ayah dan ibu. Lalu kemudian kita mengenal cinta kasih. Dan sampai suatu saat ketika kita menikah, kita keluar dari keluarga ini. Kita meninggalkan keluarga ini. Bukan berarti ketika kita meninggalkan keluarga ini, kita membuang keluarga ini. Tidak. Karena keluarga ini punya tugas untuk membesarkan kita, untuk mendidik kita dengan cinta kasih. Untuk membentuk atau menciptakan sebuah relasi yang hangat. Itulah sebabnya kenapa anak-anak yang punya sakit hati dari ayahnya dan ibunya, suatu saat ketika dia menikah, dia juga akan tetap punya trauma hal-hal itu. Karena itu harus disembuhkan dulu, dibereskan dulu. Akhirnya kembali kepada apa? Kepada sebuah keluarga di mana dia akan menikah. Karena itulah dikatakan manusia ini akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah Bapak Ibu, disinilah kita melihat rahmat Allah itu menjadi nyata atas keluarga ini. Maka ketika kita menjadi keluarga yang mempersiapkan seorang calon suami nantinya, sekarang anaknya masih kecil ya, calon istri nantinya karena sekarang juga dia masih gadis kecil ya, kita akan mengasihi dia, akan memberikan teladan, akan membimbingnya dengan baik. Sampai suatu saat ketika dia dewasa, dia akan menjadi calon suami atau calon istri yang siap untuk menerima kasih Tuhan. Membentuk sebuah keluarga. Karena itulah ketika Allah merahmati keluarga, Allah mulai dari ketika manusia ini masih kecil. Ketika dia merasakan bimbingan dari ayah ibunya. Dan ketika nanti dia membangun sebuah keluarga. Dan karena itu kalau kita tadi melihat, mendengar tentang anekdot si malaikat yang membaca pesan singkat itu dan mengatakan gak izin tah, apa gak malu? Kita melihat apakah kita ini siap untuk menerima rahmat Allah. Jangan-jangan kita menjadi orang yang menjauh dari Allah, yang tidak pernah minta rahmat Allah, yang menolak rahmat Allah. Lalu sampai suatu saat dengan marah mengatakan, Allah kok tidak pernah merahmati saya? Allah kok tidak pernah melakukan itu buat saya? Demikian pula sebagai anggota jemaat. Apakah kita juga melihat ada keluarga, ada pasangan-pasangan yang lain yang akan menikah. Atau mereka yang punya anak, mereka yang punya masalah. Apakah kita merangkul mereka? Kita mendoakan mereka, kita ambil bagian. Supaya keluarga-keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya kita juga harus melihat diri kita sendiri. Seperti tadi contoh kritik keras menunjukkan ketika kita ada dalam satu pernikahan.
Kita tidak justru mengikuti hal-hal yang salah. Biarkan yang penting nantikan filmnya bagus. Yang penting kan caranya seperti ini nanti bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu kita kembali, kenapa liturgi itu diadakan demikian? Kenapa ada esensi-esensi yang akhirnya tidak tersampaikan dengan baik? Karena orang belum sudah tidak mau mendengar. Mari kita perbaiki diri kita. Cara ibadah kita. Kita bersyukur hari ini kita mulai onsite meskipun masih terbatas. Mari kita bawa keluarga kita. Bahkan ketika kita berada di rumah. Kita sungguh-sungguh mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita sekalian masuk dalam saat hening. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau menanam kami dalam sebuah keluarga. Engkau mengelilingi kami dengan orang-orang yang begitu mengasihi kami. Ayah, ibu, kakak, adik, saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau begitu baik. Bahkan ketika kami terluka, Engkau menyembuhkan satu demi satu luka-luka di dalam hati kami. Sehingga seiring dengan bertumbuhnya kami menjadi dewasa, menjadi matang pula kami untuk mengecap cinta kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau membangun kami dalam sebuah jemaat. Jemaat yang mencintai kami, jemaat yang peduli dengan kami. Jemaat yang menanyakan ketika kami ada di dalam kesulitan, yang mendukung dan mendoakan kami, yang menguatkan kami. Karena itu kami mau berdoa juga ya Bapa, saat ini untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan anggota keluarga mereka. Keluarga yang tercerai-berai, keluarga yang mengalami luka-luka, keluarga yang ada di dalam persoalan yang berat. Bapa, kami berdoa supaya Engkau memulihkan. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk keluarga-keluarga yang Engkau karuniai, keturunan anak-anak. Kami mengucap syukur bersama dengan pasangan Gorbi dan Lisa, karena Engkau telah mengaruniakan seorang anak dalam kehidupan mereka, Aileen. Tuhan berkati terus keluarga ini. Bersama dengan keluarga-keluarga lain ya Tuhan. Anak-anak mereka mulai tumbuh besar. Engkau memberkati di dalam kesehatan, pertumbuhan jasmani, dalam studi iman mereka. Tuhan terus berkati. Kami pun ingin terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan dalam pekerjaan usaha mereka. Dalam keadaan pontang-panting mereka harus bertahan menghadapi pandemi yang tidak tahu kapan akan selesai. Tapi Engkau menolong ya Bapa, memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kami menyerahkan segala pergumulan jemaat. Demikian juga dengan pergumulan gereja Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah iman itu tidak luntur. Dan kami mau tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ada di dalam persekutuan yang menghangatkan, mengakrabkan dan membuat kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan yang akan didasari dari Nats 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-17. Sebelum kita masuk ke pelayanan persembahan, kami menghimbau jemaat sekalian yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah onsite pada pagi hari ini, jikalau Bapak Ibu jemaat ingin memberikan persembahan bisa menggunakan scan dengan QR code yang ada di bangku masing-masing. Apabila bentuk persembahan akan diberikan dengan amplop persembahan, nanti persembahan bisa diberikan di kotak persembahan yang disediakan di depan setelah kebaktian. Nats persembahan diangkat dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-17. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan Kubri Persembahan. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Saat ini kami persembahkan syukur kami padamu. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikasihi Tuhan, Allah siap untuk merahmati setiap kita, begitu pula dengan keluarga kita. Namun dibutuhkan keseriusan, kesiapan hati, keterbukaan dan kerjasama, supaya rahmat Allah sungguh-sungguh kita alami
di dalam hidup bersama keluarga kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.